Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Untuk seluruh mahasiswa kelas 2B, pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang instrumentasi kromatografi. Ada tambahan sedikit untuk materi jenis KLT atau kromatografi lapis tipis ya. Jadi kemarin kita sempat membahas tentang prinsip instrumentasi kromatografi lapis tipis atau KLT ini. Jadi fungsi alat ini adalah sebagai pemisahan. Jadi dia metodenya itu pemisahan gitu ya. Pemisahan campuran senyawa menjadi senyawa murni gitu ya. Nah, selain itu kromatografi lapis tipis ini sifatnya itu digunakan untuk senyawa-senyawa yang memiliki sifat hidrofobik seperti lipida dan hidrokarbon yang sulit dikerjakan dengan kromatografi yang jenis kertas gitu ya. Walaupun proses pengembangan KLT itu sama dengan kromatografi kertas, namun di KLT ini kelebihannya cukup banyak, yaitu alirannya lebih cepat nanti, kemudian pemisahannya lebih baik dan banyak pilihan dalam fase diamnya. Kemudian dalam penggunaan KLT itu yang perlu diketahui apa saja nanti gitu ya yang akan kita dapat sebagai outputnya. Yang pertama itu untuk penentuan jumlah komponen dalam campuran, kemudian untuk penentuan identitas antara dua campuran, yang ketiga untuk memonitor perkembangan reaksi ya, kemudian yang keempat untuk memenuhi keefektivitasan pemurnian. Kemudian yang kelima untuk menentukan pelarut yang sesuai untuk pemisahan kolom. Dan yang terakhir untuk memantau kemajuan kromatografi kolom tersebut. Kemudian nanti di prinsip kerja KLT ini juga menggunakan fase gerak dan fase diam. Nah, untuk di fase diam itu menggunakan gel silika atau aluminium dalam bentuk lempeng gitu ya. Nah, ini secara sederhana dan singkatnya prinsip kerja dari KLT itu memisahkan sampel berdasarkan perbedaan kepolaran antara sampel dengan pelarut yang digunakan. Teknik ini biasanya nanti menggunakan fase diam dari bentuk plat silika dan fase geraknya biasanya berupa campuran pelarut yang disesuaikan dengan jenis sampel yang ingin dipisahkan. Nah, larutan atau campuran larutan yang digunakan itu namanya eluen. Semakin dekat kepolaran antara sampel dengan eluen, maka sampel akan semakin terbawa oleh fase gerak tersebut. Nah, untuk elemen-elemen nanti dalam pelaksanaan melakukan pengukuran dengan instrumen KLT, yang pertama itu fase diam. Nanti ada keterlibatan fase diam dan fase gerak. Kemudian ada aplikasi atau penontolan sampel, kemudian ada pengembangan, ada deteksi bercak dan perhitungan nilai RF. Kemudian di KLT ini di elemen fase diamnya yang menggunakan gel silika gitu ya, itu juga ada ukurannya tertentu. Jadi gel silika atau aluminium tadi itu paling tidak diameter partikelnya 10 sampai 30 milimikro gitu. Nah, nanti di plat gelnya itu gitu ya, itu dilapisi gitu, nanti dilapisi. Kemudian di fase gerak yang sebagai eluen nanti, nah kepolaran dari fase gerak atau eluen itu nanti sangat berpengaruh terhadap nilai RF atau faktor retensi yang diperoleh. Jadi secara sederhananya fase geraknya adalah campuran dua pelarut organik, karena daya elusi campuran kedua pelarut ini dapat mudah diatur sedemikian rupa sehingga pemisahan dapat terjadi secara optimal gitu ya. Kemudian RF-nya nanti itu untuk memaksimalkan pemisahan yang baik, ranknya antara 0,2 sampai 0,8 gitu ya.
Kemudian untuk aplikasi atau penontolan yang sampel itu untuk memperoleh hasil yang optimal, nanti volume sampel yang ditotolkan itu paling sedikit 0,5 mikroliter gitu ya, mikroliter. Nah, jika nanti volume sampel yang akan ditontolkan lebih besar dari 2 sampai 10 mikroliter, maka penontolan harus dilakukan secara bertahap dengan dilakukan pengeringan antara totolannya itu. Kemudian di pengembangan, nah ini bila sampel telah nanti ditotolkan gitu ya, maka nanti tahap selanjutnya mengembangkan sampel dalam bejana kromatografi yang sebelumnya telah dijenuhi dengan uap fase gerak. Nah, yang kedua, tepi bagian bawah lempeng yang tipis tadi yang dari gel silika atau alumina yang nanti telah ditotolin sampel itu dicelupkan ke dalam fase gerak kurang lebih 0,5 sampai 1 cm. Nah, untuk yang terakhir, tinggi fase geraknya dalam bejana harus di bawah lempeng yang telah berisi tadi tontolan sampel gitu ya. Nah, ini metodenya. Ada beberapa metode. Yang pertama berdasarkan pengembangan itu naik turun. Kalau berdasarkan dimensi itu ada 1 tahap dan ada lebih dari 2 tahap. Ini untuk 1 dimensi. Sedang untuk yang berdasar 2 dimensi itu nanti ada bentuknya seperti ini, metode normalnya untuk pengembangan. Jadi dari gambar ini otomatis akan ada plat gitu ya, plat tipis yang untuk dipantulkan. Nanti setelah itu masuk ke peralatan penjenuhan plat KLT. Nah, nanti di sini akan terjadi penjenuhan. Nah, kurang lebih nanti ilustrasi penjenuhannya seperti ini. Lama-lama nanti akan terjadi penurunan, penyusutan gitu ya. Nah, berdasarkan jenis fasenya, pengembangan ini ada fase normal dan fase terbalik. Kalau fase normal itu digunakan ketika fase diam adalah kutub untuk silika gel dan fase geraknya pelarut organik, tapi yang kurang polar gitu ya. Kemudian yang kedua fase terbalik. Nah, ini ketika fase diamnya adalah silika terikat dengan substrat organik dan fase geraknya adalah campuran air dan pelarut organik yang lebih polar malahan. Nah, contoh fase normal itu KLT dengan fase diam silika dan fase gerak petroleum ether. Kemudian untuk contoh fase yang terbalik itu KLT dengan fase diam C18 dengan fase gerak mentanol. Nah, ini kelebihan dari instrumen KLT. Yang pertama adalah lebih banyak digunakan untuk tujuan analisis. Yang kedua, identifikasi pemisahan komponen dapat dilakukan dengan reaksi warna fluoresensi atau dengan radiasi menggunakan sinar UV. Nah, kemudian masih banyak lagi, hanya membutuhkan sedikit pelarut, biayanya juga mudah terjangkau, preparasi sampel yang mudah, waktu analisis yang singkat gitu ya. Nah, ini kekurangan dari instrumen KLT. Yang pertama, butuh ketekunan dan kesabaran yang ekstra untuk mendapatkan bercak atau noda yang diharapkan. Kemudian nanti kekurangannya pada saat sistem trial error. Jadi pada saat trial error untuk menentukan sistem eluen yang cocok yang mana itu juga merupakan kekurangan. Yang ketiga, membutuhkan waktu yang lebih lama. Jadi memang harus lebih tekun. Kemudian yang terakhir ada elemen deteksi bercak. Nah, elemen deteksi bercak ini dilakukan secara kimia dan fisika. Kalau yang kimia contohnya biasanya penyemprotan dengan larutan ninhidrin gitu. Nah, kalau untuk yang sementara contohnya adalah uap iodium. Kemudian penampak bercak kimia ini berdasarkan spesifitasnya ya. Secara spesifitasnya itu yang pertama, kalau yang spesifik tadi itu ninhidrin untuk zat dengan atom N. Kemudian kalau yang umumnya itu uap iodium sama asam pekat sulfat ya, pekat itu. Ini untuk hampir semua jenis ini zat